Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Agus Renaldi dari Prodi Manajemen Rekayasa NIM 200171153. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yaitu UTS TKKI. Yang pertama yaitu tentang gas alam. Apa sih yang dimaksud dengan gas alam itu? Yaitu proses pembentukan minyak dan gas dihasilkan dari pembusukan organisme. Kebanyakan tumbuhan laut atau terutama ganggang dan tumbuhan sejenis dan juga binatang kecil seperti ikan yang terkubur dalam lumpur yang berubah menjadi bebatuan. Proses pemanasan dan tekanan di lapisan-lapisan bumi membantu proses terjadinya minyak dan gas bumi. Proses pembentukan gas sebenarnya sama-sama dengan minyak bumi, hanya saja gas alam mengalami 4 tahap, yaitu magma merembes ke dalam kantong-kantong air di bawah permukaan bumi. Yang selanjutnya yaitu air yang dipanaskan berubah menjadi gas dan terkumpul di dalam bumi. Dan yang ketiga, tekanan gas dalam semakin meningkat. Dan yang terakhir yaitu menekan dinding lapisan tanah bersama lumpur-lumpur yang ada di kantong gas itu. Yang selanjutnya yaitu tentang dampak pemanasan global. Fenomena Ada melelehnya intermezzo lapisan es di sedikit dari Greenland saya. terus menjadi sorotan. Temuan fakta bahwa lapisan es di Greenland meleleh 6 kali lebih cepat sejak tahun 1980-an mendorong sejumlah peneliti untuk mengembangkan studi di tempat es terbesar kedua di dunia setelah Antartika ini. Kali ini, peneliti dari Badan Penerbangan dan Antariksa NASA yang menjelajahi Greenland untuk melakukan studi. Sebagian besar peneliti berpendapat pemanasan global adalah pemicu utama yang mengakibatkan miliaran ton es meleleh hanya dalam 1 hari. Namun, perkiraan untuk seberapa tinggi dan seberapa cepat kenaikan air laut akan sangat bervariasi, karena para peneliti tidak memiliki kejelasan tentang seberapa cepat pemanasan lautan mencairkan lapisan es. Untuk mengetahui hal tersebut, peneliti NASA menjatuhkan sebuah alat ukur ke dalam es. Dari video tersebut bisa kita saksikan bahwa dampak pemanasan global itu berdampak pada pencairan es di kutub utara atau selatan. Dari dampak tersebut yang saya peroleh yaitu dampak dan fakta yang ditimbulkan dari sektor tersebut berdasarkan 5W dan 1H, yaitu siapa yang menyebabkannya, apa penyebab es di kutub mencair, di mana terjadinya pencairan es tersebut, kapan es kutub akan mencair, mengapa terjadi, apa latar belakang peristiwa tersebut, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara untuk menanggulanginya. Yang pertama yaitu apa sih yang dimaksud pencairan es di kutub, yaitu pencairan es di Antartika disebabkan oleh pemanasan global, di mana kejadian tersebut meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dari proses tersebut, yaitu oleh para ilmuwan dianggap disebabkan oleh aktivitas manusia. Penyebab utama pemanasan ini adalah pembakaran bahan bakar fosil yang berlebihan, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, yang melepas karbon dioksida dan gas-gas lainnya yang dikenal sebagai gas rumah kaca ke atmosfer. Yang kedua yaitu siapa yang menyebabkannya. Penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia sendiri. Pemanasan global terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti CO2 dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi sehingga menyebabkan es mencair lebih cepat. Terus di mana tempat terjadinya pencairan es tersebut? Ya tentunya di kutub utara atau selatan. Yaitu kenaikan suhu ini mengakibatkan gletser pada kutub-kutub bumi mencair. Es bumi yang melebur akan menjadi air laut dan menambah tinggi permukaan laut. Jika hal ini terjadi, kenaikan konsentrasi CO2 2-4 kali dari kondisi sekarang dalam rentang 100 tahun akan menaikkan muka laut sekitar 0,25 meter. Kapan es di kutub akan mencair? Pemanasan global membuat es di Antartika, kutub selatan mencair lebih cepat. Menurut sebuah studi yang dipublikasikan pada Proceedings of the National Academy of Sciences dari 1979 hingga 2017 kemarin,
permukaan laut di seluruh dunia sudah meningkat lebih dari 1,4 cm. Kondisinya pun diduga semakin parah di masa mendatang dan menyebabkan bencana di beberapa wilayah. Terus mengapa terjadi pencairan es di kutub? Penyebab pencairnya es di kutub adalah adanya global warming atau pemanasan global yang dikarenakan oleh meningkatnya karbon monoksida yang disebabkan oleh kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu efek rumah kaca. Yang ketiga gas buang dari industri. Yang keempat, luas hutan yang semakin menurun, borosnya pemakaian listrik, polusi kendaraan dari bahan bakar bensin, dan yang terakhir yaitu polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Bagaimana cara untuk menanggulanginya? Yaitu untuk mengurangi pemanasan global adalah dengan mengurangi penggunaan energi secara signifikan. Hal-hal kecil yang dapat kita lakukan adalah daur ulang menggunakan secara kembali. Yang kedua yaitu hemat dalam menggunakan air dan energi listrik. Yang ketiga, mengurangi pembakaran barang-barang yang tidak dapat didaur ulang. Yang keempat, mengurangi emisi CFC dan emisi pengganti CFC dengan tidak menggunakan aerosol dan menggunakan energi efisien. Yang terakhir yaitu mengurangi penggunaan listrik dengan menggunakan lampu hemat energi. Dari 5W1H tersebut bisa saya simpulkan sendiri yaitu pemanasan global itu terjadinya atau meningkatnya temperatur rata-rata atmosfer laut, daratan, di bumi. Penyelamatan hutan menjadi penting dilakukan sebagai bagian dari upaya dunia internasional mengantisipasi semakin parahnya efek pemanasan global. Bila penipisan lapisan ozon ini tetap berlanjut dengan laju seperti saat ini, suatu bentuk bencana global menghancurkan kehidupan di bumi hanyalah tinggal menunggu waktu saja. Faktor sosial juga sangat mempengaruhi, yaitu punya peran yang penting, bahkan menentukan daya dukung pembangunan. Sebab manusialah yang menentukan apakah pembangunan akan berjalan secara intens atau terhenti. Terjaganya ekosistem dari kerusakan tidak hanya melindungi keanekaragaman jenis, melainkan juga menjaga proses ekologi yang esensial. Yang ketiga, ini ada penggunaan energi pada transportasi sebelum dan sesudah COVID-19 atau bisa disebut Corona. Penjelasan dari COVID-19 yang seperti kita ketahui yaitu wabah virus corona atau COVID-19 ini telah membuat kita sadar betapa pentingnya kualitas kesehatan kita. Pola hidup sehat adalah prioritas utama demi mengurangi potensi terserang berbagai penyakit. Walau dikaji dalam sudut pandang manapun, ternyata dampak virus sangat berpengaruh terhadap segala sektor kehidupan. Nah, ini ada penggunaan energi pada transportasi sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Dampak dari COVID-19 sangat banyak, mulai dari segi ekonomi, sosial, lingkungan, dan energi. Penggunaan energi pada transportasi bisa dikatakan karena imbasnya. Dari sebelumnya, aktivitas manusia yang tidak luput dari kendaraan bermotor yang mana membutuhkan bahan bakar minyak atau BBM. Setelah adanya corona ini, yang mana mengharuskan manusia istirahat dari pekerjaan atau aktivitasnya, tentu saja penggunaan energi BBM berkurang secara drastis. Berikut informasi dan data penggunaan energi pada transportasi sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Dari data ini yang saya peroleh yaitu sebelum ada COVID-19 itu rata-rata harian pemakaian bahan bakar itu 102,56 ribu kiloliter per hari. Terus rata-rata konsumsi harian BBM tercatat naik 9,29% per tahunnya. Bayangkan saja itu setiap tahun naik segitu, jadi sangat jelek. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas memperkirakan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM sepanjang tahun 2019 kemarin sebesar 75 juta kiloliter. Dan sudah adanya COVID-19 ini, data yang saya peroleh yaitu konsumsi bahan bakar minyak atau BBM Pertamina di Indonesia menjadi berkurang. Selama masa pandemi corona ini, khususnya semenjak aturan social distancing berlaku pada pertengahan Maret 2020 kemarin,
Rata-rata konsumsi BBM harian di masa normal adalah 134,87 ribu kiloliter. Sekarang pemakaian BBM hanya 123,74 ribu kiloliter. Berikut dampak yang ditimbulkan. Contoh dampak yang dari corona ini, dari hal tersebut adalah kadar kualitas udara di ibu kota Jakarta. Bisa kita lihat di mana sebelum adanya COVID-19 ini udara di Jakarta sangatlah buruk, sampai bisa dikatakan seperti berkabut. Karena apa? Kendaraan di sana sangatlah banyak setiap harinya. Dan bisa kita lihat sendiri sesudah adanya COVID-19, ini kendaraan semakin renggang karena adanya anjuran social distancing dari pemerintah. Maka dari itu, bisa kita lihat itu udara yang ada di foto tersebut sangatlah cerah. Kesimpulan dari virus corona adalah pandemi di seluruh dunia. Indonesia juga terdampak akan hal tersebut, salah satunya pada sektor penggunaan energi pada transportasi. Perbedaan yang sangat signifikan bisa dilihat dari data dan informasi yang diperoleh, yang mana sebelum adanya pandemi, konsumsi energi di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Dan saat sudah ada pandemi, konsumsi energi mulai berkurang semenjak diberlakukannya social distancing. Dampak dari hal tersebut juga berpengaruh pada lingkungan sekitar. Berikut daftar pustaka yang saya ambil dari jurnal maupun sumber internet. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Yang bisa saya sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.